Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai harga telur puyuh, yaitu menjelang lebaran. Untuk pertengahan bulan puasa ini ternyata di tempat saya harga telur puyuh itu mengalami penurunan, yang biasanya 185 per 750 butir, saat ini hanya 175 per 750 butir. Jadi mengalami penurunan. Kemudian untuk harga pakannya mengalami sedikit kenaikan, yaitu dari 305 sampai ke 310 untuk jenis pakan P500 new hope-nya, dan itu sudah diantar sampai ke kandang. Ini puyuh-puyuh saya yaitu ada 1000 ekor yang masih berusia 3 minggu. Jadi seperti ini untuk lubang telurnya saya tutup dengan kertas. Sementara saya tutup dengan kertas karena kalau tidak saya tutup dengan kertas, itu masih ada beberapa puyuh yang bisa keluar lewat lubang telurnya itu. Jadi untuk sementara saya tutup. Kemudian untuk tempat minumnya saya masih pakai nipel yang kemarin. Saya hanya mengubah yang atas itu peralon-peralonnya untuk instalasinya saya ganti. Kemudian di sini saya menggunakan AC Daikin Inverter setengah PK. AC di sini untuk mendinginkan ruangan. Jadi kalau saya tidak pakai AC, hanya mengandalkan kipas blower saja, itu tidak dapat mendinginkan ruangan ini sampai ke titik 23 sampai 25 derajat. Kalau saya pakai AC ini, saya bisa atur suhunya sesuka kita. Jadi untuk idealnya burung puyuh itu adalah ada di suhu di 23 sampai 25 derajat. Teorinya seperti itu. Kemudian untuk terpalnya di sini saya menggunakan terpal Diamond A5 yang utuh. Kemudian pada saat pemasangannya kemarin mengalami kesulitan, tapi itu tidak jadi masalah dan juga berhasil pemasangannya. Ini puyuh-puyuhnya yang usia 3 minggu. Jadi saya harapkan untuk puyuh saya nanti bertelur itu setelah lebaran. Ya semoga saja untuk harga telurnya setelah lebaran nanti beranjak naik, tidak seperti ini. Jadi kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih apabila harga telurnya naik seperti kemarin. Itu kalau kita jual ke pengecer bisa sampai 200.000 per dus kalau ke pengecer. Karena saya jualnya di pengepul ya hanya 185 gitu. Jadi untuk pemberian pakannya di sini saya menggunakan pakan untuk pembesaran ini. Untuk puyuh usia yang 3 minggu ini saya menggunakan pakan New Hope 520 untuk pembesarannya. Kemudian nanti setelah usia 4 minggu itu saya menggunakan pakan dari New Hope juga P500. Sudah mulai saya campurkan sedikit demi sedikit, tidak saya langsung campurkan secara banyak. Berdasarkan pengalaman yang kemarin itu saya langsung campurkan banyak, itu kalau yang fisiknya kuat itu tidak apa-apa, tapi kalau ada puyuh yang fisiknya lemah dia akan mati kalau kita mencampurkan ke campuran langsung banyak. Jadi kandang close seperti ini
menurut pengalaman dari peternak-peternak yang sudah melakukannya, itu jauh lebih aman. Kemudian untuk produksi telurnya itu juga lebih stabil. Untuk masa akhirnya juga lebih lama. Jadi ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan kandang puyuh close house, yaitu di samping untuk produksi telurnya itu stabil, tapi di sisi lain itu ada keuntungan tersendiri, seperti kotorannya apabila kita menggunakan kandang close house. Bisa dilihat ini seperti ini. Ini kotoran puyuh sudah dari masuk usia 2 minggu sampai saat ini 3 minggu itu belum saya bersihkan. Jadi kotorannya seperti ini. Terlihat ini kotorannya sangat kering sekali ini. Sangat beda jauh pada saat saya menggunakan kandang yang terbuka. Jadi ini kotorannya sangat kering sekali. Nah, dulu waktu saya masih menggunakan kandang yang terbuka, ini usia untuk 3 minggu seperti ini kotorannya lembek. Nah, itu entah pengaruh dari faktor suhu, karena di tempat saya untuk suhu di siang hari itu suhunya bisa mencapai, pada saat panas itu bisa mencapai 36 derajat. Kemudian pada saat malamnya itu sangat dingin sekali, bisa mencapai 25 derajat. Nah, mungkin dari faktor itulah yang menyebabkan produksi telurnya juga kurang maksimal, produksi telurnya naik turun, kemudian masa akhirnya juga lebih maju. Nah, berdasarkan pengalaman dari peternak-peternak yang sudah menggunakan kandang close house, itu katanya kalau menggunakan kandang close house itu memang untuk kotorannya itu jauh lebih kering. Kemudian untuk baunya juga karena di sini saya menggunakan AC dan kipas hisap. Ini kipas hisapnya seperti ini. Ada di atas itu. Nah, itu ada satu. Kemudian yang menyala ini. Nah, ini ada 2. Nah, karena menggunakan kipas ini sehingga bau amonia yang ada di dalam ini terhisap keluar. Kipas ini menghisap pengap yang ada di dalam kandang keluar. Kemudian yang kipas satunya ini dia mengembuskan udara dari luar ke dalam. Nah, di luarnya sana, di atas kandang ini, di atas terpal itu saya beri paranet. Tujuannya adalah untuk mengurangi panas yang agar tidak langsung mengenai terpal. Di samping itu juga untuk menyaring udara. Kalau ada udara yang kotor atau terkontaminasi dengan virus, saya harapkan dengan menggunakan paranet dia akan tersaring di paranetnya itu. Ya paling tidak untuk menghambat lah. Kemudian di bagian AC-nya sini itu ada gantungan, itu adalah sanitizer. Sanitizer yaitu untuk membersihkan, mensterilkan kandang kemarin. Jadi saya pakai di situ. Itu kalau AC-nya menyala, jadi di kandang ini baunya wangi. Nah, itu pun AC tidak menyala, di kandang ini juga baunya seperti bau sanitizer. Jadi untuk kotorannya tidak ada baunya sama sekali. Apalagi di luar malah tidak berbau sama sekali. Jadi dalam kandang ini sangat nyaman sekali. Ini untuk instalasinya saya menggunakan pralon, ini adalah ukuran setengah dim. Kemudian untuk lampu penerangannya saya menggunakan lampu Philips yang berwarna coklat atau kuning, yang hanya menggunakan daya 3 watt saja ini, jadi sangat hemat sekali. Kemudian untuk pemakaian listriknya saya belum pernah cek pemakaian listriknya, karena ini listrik ada listrik bekas, yaitu listrik yang 450 watt. Itu pindahan dari rumah sebelah, rumah nenek saya
saya ambil, saya pindah ke kandang, khusus saya di kandang. Kemudian yang 450 ini di rumah sana saya ganti dengan pemasangan listrik baru pulsa yang 900 watt. Jadi saya akali seperti itu, sehingga untuk 3 bulan ke depan untuk pemakaian listrik di kandang saya ini masih free karena keadaannya yang seperti ini. Oke, kembali lagi ke masalah telur. Kalau kita beternak puyuh itu kita sering mengalami harga telur yang naik turun. Ya, harga telur itu pasti naik turun. Nah, karena di sini saya sudah kontrak dengan yang menyetor pakan, yang menyuplai pakan, sehingga telur saya yang dibeli dari awal itu harganya tetap, yaitu 185.000 per dus. Entah dia menjualnya berapa saya tidak tahu, tapi nyatanya yang sekarang ini di pasaran telur hanya 175. Nah, jadi kemungkinan rugi lah membeli 185. Tapi itu sudah konsekuensinya karena sudah kontrak perjanjian dengan pakan. Jadi apapun kondisinya telur diambil dengan harga 185. Kalaupun harga telur melambung tinggi, telurnya juga akan tetap dibeli dengan harga 185. Jadi saya lebih memilih seperti itu. Saya tidak usah pusing-pusing repot untuk menjual telurnya. Dan juga jelas, walaupun apapun keadaannya, kita tetap untung dengan harga telur yang 185. Tinggal kita memelihara puyuhnya dengan baik supaya produksinya maksimal, supaya nanti akhirnya lebih lama. Bagaimana caranya? Nanti akan saya praktekkan dengan cara yang kemarin, seperti puyuh-puyuh yang sebelumnya. Itu saya menggunakan mengkudu, menggunakan kunyit, menggunakan jamu-jamu rempah-rempah seperti itu, karena untuk jamu herbal itu jauh lebih aman. Jadi untuk mengkudu itu kita bisa beli ekstraknya saja, yang online itu sangat banyak sekali di toko-toko online. Kemudian kalau apabila kita memiliki pohonnya, daunnya pun itu bisa kita masukkan ke kandang puyuh ini. Puyuh juga sangat lahap sekali untuk memakan daun-daun mengkudunya. Dan daun mengkudu itu kalau kita sering memberinya dengan rutin seminggu 3 kali, kemudian untuk minumnya saya kasih juga seminggu 3 kali, itu untuk kualitas telurnya itu lebih besar. Walaupun saya menggunakan pakan campuran bekatul, yang saya lakukan adalah di campuran di maksimal yaitu 25 kilo, dengan catatan 25 kilo saya fermentasi. Itu ternyata keuntungannya jauh lebih besar. Untuk cara fermentasi pakannya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Ya teman-teman, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi suara berisik seperti ini adalah suara dari kipasnya. Itu coba saya dekatkan. Itu adalah kipas bekas dari AC yang outdoor, itu ukuran 2 PK. Jadi menghisapnya sangat kuat sekali. Nah, oke teman-teman, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran dan kritik, kita tulis di kolom komentar, kita sharing agar kita bisa lebih menambah wawasan untuk kemajuan peternakan puyuh kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.